Halo sobat-sobat, kembali lagi di podcast Copot, curhatan orang di podcast. Kali ini kita mengundang salah satu orang yang udah move on, tapi padahal itu di first love-nya teman-teman. Nah, kita panggilkan aja langsung. Halo, siapa dan di mana ini? Halo teman-teman, kenalin, aku Beatrice Amodini. Biasanya sih keluargaku atau teman-temanku manggil aku Dini. Oke, salam kenal Dini untuk teman-teman pendengar semua. Apa kabar nih Dini hari ini? Baik kak, sangat baik hari ini. Oke Dini, kamu boleh dong ceritain tentang dirimu dikit aja sama para pendengar semua nih. Aku bisa dibilang adalah gadis yang periang. Dan juga banyak sih kayak keluargaku, temanku itu bilang aku berprestasi lah. Aku berprestasi itu dalam hal akademik maupun non-akademik. Selain non akademik maupun akademik dalam sekolah sih aku juga bisa sih kayak dalam bersyair, menari gitu aku suka gitu loh karena aku bisa lah kayak sedikit-sedikit mendalami akan kesukaanku itu. Oke, berarti kebahagiaanmu itu nggak hanya sekedar prestasi ya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat, kamu kan banyak nih ya prestasinya dan pasti nih jadi primadona pas SMP atau SMA-nya gitu ya. Boleh dong ceritain first love kamu itu kenapa sih buat kamu tuh jadi mau sama dia, jadi meleleh gitu. Kenapa tuh? Boleh Oke, diceritain? jadi aku first loveku itu pada umur menuju 15 tahun lah ya. Aku mengenal dia itu benar-benar orangnya itu baik, orangnya tuh sabar, orangnya tuh ceria, orangnya tuh selalu memuji aku ketika aku sedang jelek pun, ketika aku sedang down dia selalu menyemangatiku. Intinya dia bener-bener bisa dikatakan pacar idaman lah, kayak bener-bener impian semua orang lah, kayak sebagai first love. Berarti dengan sikapnya yang always memuji kamu waktu jelek pun itu tuh yang menjadi nilai plus kali ya untuk dia. Tapi kamu pernah ada kepikiran gak sih kalau misalnya ini tuh bukan hanya sekedar cinta monyet, tapi tuh kayak ya bisa dibilang cinta sampai tua gitu. Ada nggak pernah kamu kepikiran seperti itu? Pastinya pernah dong kak, walaupun dia first loveku, walaupun dia cinta punyatku, tapi kan aku punya harapan besar untuk tetap sama dia sampai tua nanti. Berarti kamu lebih yang kayak menerima kenyataan aja ya, meskipun sebenarnya itu sakit. Tapi sebenarnya ada efek-efek gitu nggak sih setelah kamu diputusin dia? Efeknya bener parah banget sih kak, kayak aku jadi nggak semangat untuk ngapa-ngapain, kayak aku pada saat itu bener-bener terus-terusan menangis, kayak ada trauma tersendiri gitu loh untuk kenalan sama laki-laki lagi, jangankan kenalan, kayak untuk bertemu aja aku tuh kayak nggak mau gitu loh. Dan juga pada waktu itu aku hampir seminggu sih kayak terus-terusan nangis, dan juga nggak mau ketemu siapapun gitu loh, segala kegiatan juga aku abaikan gitu loh, kayak bener-bener berdampak negatif banget buat aku, bener-bener buat aku down banget. Berarti ya setelah itu berarti kamu trauma ya untuk, setidaknya bertemu saja gitu dengan laki-laki dan pastinya mengganggu aktivitas kamu dalam, akademik ataupun Pada saat itu non-akademik. aku jadi mudah tersinggung banget sih kak, kayak aku merasa lebih kurang dari perempuan lain, kayak aku merasa jelek, kayak aku merasa bodoh, bener kayak insecure banget lah, aku insecure banget banget gitu loh. Dan ada satu titik ketika hormonku jerawat tuh lagi naik-naiknya, kayak aku ngerasa perempuan paling naas di bumi ini gitu loh, kayak hampir 2 bulan aku tuh masih sering nangis, masih sering inget-inget dia waktu tengah malam kayak gitu. Berarti bener ya, kalau putus cinta tuh kita bawaannya tuh makin insecure, nggak percaya diri, terus ngelakuin apa-apa jadi nggak enak gitu. At the moment kan kamu bilang nih, selama 2 bulan kamu nangis-nangisan terus gitu. Lah berarti di step di bulan ketiga itu apa yang kamu lakuin? Itu aku sering banget baca puisi atau syair-syair gitu, dan juga pada saat itu aku menemukan sebuah puisi yang mampu membuatku gak menyesal sampai hidup detik ini gitu, benar-benar bisa bangkit lagi. BTW tentang puisi gitu ya, mungkin
ada puisi yang bisa bantu move on teman-teman. Mana kru, ininya puisinya. Oke, terima kasih Mbak Kru. Ini boleh aku bacain ya? Silakan Kak, boleh dibacain. Aku sudah hidup kembali. Di tengah malam penuh gemuruh, ku terbangun untuk mengingatmu. Hati ini seakan-akan berbisik, masih adakah pujangga hati yang akan menanti? Memori ada untuk dikenang, namun tak bisa jika harus terus dipaksakan. Cinta memang kelihatannya indah, namun itu tidak semua. Aku sedih akan kenyataan ini, namun kehidupan terus ada untuk kujalani. Senyumanmu menyejukkan hati, tapi ku ingat bahwa kita tak bisa untuk kembali. Aku sadar bahwa selamanya kita hidup tidak hanya sekedar tentang kamu, tapi hidup adalah persoalan tentang kita dapat menghidupkan cinta yang lain. Terima kasih Dini sharingnya hari ini di podcast kita, karena bener-bener bisa nyaranin nih untuk para pendengar gimana sih caranya move on dari first love.